Shalom saudaraku sekalian, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi hari ini melalui program Bible Study Online CK7. Pembelajaran kita hari ini terdapat di dalam Mazmur 147 dengan tema atau perikop kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan. Bapak Ibu salam Tuhan, ini adalah salah satu dari 5 Mazmur pujian. Ya, Mazmur 147 adalah bagian dari 5 Mazmur pujian dari 146 sampai 150. Di mana masing-masing dari 5 pasal Mazmur itu dimulai dan diakhiri dengan kata haleluya atau pujilah Tuhan. Nah, sebelum kita membaca dan membahas lebih lanjut pasal 147 ini, mari saya ajak kita untuk masuk hadirat Tuhan. Kita mau puji, mau sembah Tuhan, Allah kita yang baik, yang memelihara hidup kita mulai hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah.
kasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kami sembah Kau, Tuhan. Allah yang perkasa, Raja segala raja. Haleluya, Rama ya Shana, ya Rama, ya Rama ya Shakara, Rama ya Siaso, ya Rama ya Shana, ya Reba, ya Rama ya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Sungguh menyadari bahwa hidup yang kami miliki, hidup yang kami jalani semata-mata merupakan kasih karunia Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu saja. Dan terima kasih
Ada kesempatan manis bagi kami untuk kembali belajar, membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, dan sungguh menjadi pelaku dari firman ini. Terima kasih ya Tuhan. Kuat kuasa Roh Kudus menaungi kami, memimpin kami, memberkati kami. Ketika kami sedang membaca, ketika kami sedang merenungkan dan membahas firman Tuhan, kami dikuatkan, kami dihibur, kami ditolong, kami diyakinkan untuk terus memuji-muji Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Yesus firman yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Di dalam Mazmur 147 di Alkitab saya, halaman 678 dan 679 di dua halaman tersebut. Kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Ya, kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Demikian firman Tuhan, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Haleluya! Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Kalimat yang indah dimulai dengan satu ajakan, sebab adalah baik menyanyikan pujian bagi Allah kita. Sebab itu sungguh menyenangkan dan pujian itu indah. Kekasih-kasih Tuhan, saya percaya bahwa orang yang suka memuji Tuhan itu pasti merasakan suasana sorgawi. Orang yang suka memuji-muji Tuhan itu merasakan hadirat Allah di dalam kehidupannya, di dalam kesehariannya. Jika memuji menyembah Tuhan menjadi kesukaannya, sebab hadirat Allah pasti turun. Ya, hadirat Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Karena itu suasana sorgawi pasti hadir melingkupi hidupnya. Orang yang terbiasa dengan memuji-muji dan menyembah Tuhan dalam roh, dalam kebenaran, akan dipenuhi sukacita yang melimpah, sukacita ilahi, sukacita sorgawi di dalam hidupnya. Perkataannya selalu menyangkut urusan memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Di Mazmur 33 ayat 1 dikatakan demikian. Pujian dari orang jujur itu indah. Pujian dari orang jujur itu mulia. Pujian dari orang jujur itu manis didengar oleh Tuhan. Amin. Nah, melalui pujian orang benar, Allah itu dimuliakan dan diakui kekuasaannya, diakui kebesarannya. Setiap kita memuji memuliakan Tuhan, maka keagungan, hormat, kemuliaan Allah itu diperdengarkan dan diakui. Kita mengakui kedaulatannya, hadiratnya, kemuliaannya. Gitu. Berarti orang yang tidak suka, orang yang malas memuji, orang yang malas dan tidak suka untuk bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya. Ya, atas kasih dan anugerah Tuhan. Itu merupakan tindakan yang buruk dan tentu saja tidak disukai oleh Tuhan. Sebab apa? Dikatakan bahwa Tuhan menyukai. Dianggap indah, dianggap manis, dianggap mulia orang yang memuji Tuhan. Nah, selanjutnya pemazmur itu menggambarkan kebaikan dan kekuasaan Tuhan.
sebagai alasan dari kita memuji-muji Tuhan. Nanti kalau ada yang tanya, mengapa kita memuji-muji Tuhan? Ya, mengapa kita menyembah Tuhan? Nah, ada beberapa alasan Bapak Ibu saudara Tuhan. Dikatakan tadi ya, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Beberapa hal. Yang pertama, alasan mengapa kita memuji Tuhan. Alasan mengapa kita diajak untuk memuji menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena Tuhan itu di ayat yang kedua diberitahu karena Tuhan itu membangun Yerusalem. Yerusalem tahulah hidup kita. Yerusalem rumah tangga kita. Yerusalem itu dunia di mana menjadi tempat tinggal kita. Ayo, wilayah area di mana Tuhan memberi kita otoritas di atasnya. Kita berada, kita dibentuk oleh Tuhan di sana. Yerusalem. Yerusalem bicara kul kita. Yerusalem juga bicara gereja kita. Di mana kita terhisap di dalamnya. Terlibat langsung dan hidup menikmati anugerah Tuhan di dalamnya. Yerusalem. Rumah Allah. Tempat kediaman Allah. Kota Allah. Wow, Yerusalem. Nah, membangun Yerusalem mungkin konteksnya di sini adalah ketika umat Allah itu kembali dari pembuangan. Pasca pembuangan mereka balik ke Yerusalem, mereka membangun Yerusalem. Mereka berkumpul, diunitikan oleh Tuhan, dipersatukan oleh Tuhan. Dan mereka memuliakan Tuhan oleh karena perbuatan Tuhan. Mereka bisa kembali dari pembuangan ke kota Yerusalem. Lalu kedua, mereka bisa membangun kota Yerusalem. Itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Kita juga bisa ada sampai sekarang. Rumah tangga kita bisa ada, bisa kokoh dalam penyertaan pimpinan Tuhan. Gereja kita, kul kita tetap berada dalam pimpinan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Jika ada sampai saat ini. Amin. Kita semua pernah mengalami kehidupan yang tidak enak. Kepengen suasana sepertinya putus asa. Atau mau hancur nih. Tetapi Tuhan tolong kita. Tuhan pulihkan kita. Lalu kita bangun kembali kehidupan itu. Maka itu merupakan pertolongan Tuhan atau anugerah Tuhan bagi kita. Amin. Yang kedua, apa alasan mengapa kita memuji menyembah Tuhan? Di sini bicara kemurahan Tuhan luar biasa. Dikatakan bahwa Ia menyembuhkan mereka yang patah hati dan membalut luka-luka. Ayat yang ketiga tuh. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Siapa di sini yang gak pernah patah hati? Pasti punya pengalaman itu. Atau dari kita yang mengalami luka-luka. Luka batin ataupun luka fisik. Apapun itu. Sakit, menderita, luka bagian ekonomi, luka di dalam hubungan sosial. Banyak luka yang mengakibatkan kita patah hati. Patah hati bicara patah semangat, remuk. Kadang tidak ada gairah lagi. Berdoa demikian lama bertalu-talu. Tak putus-putusnya tapi juga gak kunjung datang hasil doa. Seolah Tuhan bungkam, kita mulai patah semangat, patah gairah, lemah iman. Nah, ini kondisi seperti itu. Tetapi diberitahu bahwa Tuhan yang menyembuhkan. Tidak pulih begitu saja. Ada proses di mana Allah memulihkan, Allah menyembuhkan, Allah mengambil bagiannya di sana. Sehingga mengangkat kembali kita. Haleluya. Kita bisa diluputkan, dibebaskan dari keadaan patah semangat. Dari keadaan yang luka yang membuat kita makin terpuruk. Dan sekarang kita bisa mengucap syukur, bisa memuji Tuhan. Itu alasannya mengapa kita harus memuji, menyembah Tuhan. Yang ketiga dikatakan bahwa Ia menghitung jumlah bintang dan menyebut bintang itu dengan namanya. Masing-masing dikasih nama sama Tuhan. Ini menggambarkan betapa hebatnya Tuhan. Maha kuasa. Hanya sungguh luar biasa. Dia dahsyat, Dia pencipta. Karena itu Dia kasih nama satu-satu. Bayangkan bahkan bintang di luar angkasa sana saja Tuhan kasih nama. Dan Dia tahu, Dia mengingat semuanya itu. Apalagi kita bukan keluar dari firman.
Kita dibentuk oleh Tuhan dari tangannya yang luar biasa. Tangan yang penuh kasih dengan sentuhan imajinasi yang dahsyat dan luar biasa. Kita mulia. Kalau bintang saja Tuhan kasih nama dan Tuhan ingat, apa tak lagi saya dan saudara. Kita diperhatikan Tuhan. Kita diingat nama kita masing-masing. Tuhan tahu siapa yang bernama Samuel Kundiman itu, Tuhan tahu. Tuhan tahu ada banyak nama Samuel, ada banyak nama Rudi, ada banyak nama Wati. Tuhan tahu siapa kita, tahu persis detail, bahkan lebih daripada kita yang tahu tentang kita. Tuhan tahu. Amin. Dia mengerti keadaan kita. Haleluya. Yang keempat, Ia Maha Besar. Ayat 5, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Ia Maha Besar, sebab Ia Maha Kuasa, Ia Maha Bijaksana, tak tertandingi. Wow, keren. Mau puji siapa? Mau puji orang yang cuma nama besar? Yang cuma berkuasa? Oh tidak. Yang bisa dikatakan, wah dia bijaksana. Nggak pernah dikasih tahu orang itu maha bijaksana. No. Maha hanya kepada Tuhan. Dia maha besar, Dia maha kuasa, Dia maha bijaksana. Berarti Allah kita seng ada banding. Tak ada tanding. Siapapun sosok yang mau disamakan dengan Tuhan, bukan siapa-siapa mereka. Tuhan kita tiada tanding. Itu yang keempat. Yang kelima, Ia mengangkat dan memulihkan orang yang rendah. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang yang fasik sampai ke bumi. Hebat Tuhan kita. Ya, orang yang tertindas diangkat, dipulihkan. Orang yang rendah hati disegarkan hatinya, diangkat oleh Tuhan dan dipermuliakan. Tetapi orang fasik, orang sombong, orang angkuh adalah musuh Tuhan. Tuhan menjatuhkan mereka. Tergolong kepada kelompok orang-orang fasik. Mereka terjerembab jatuh ke tanah dan tidak pernah muncul kembali. Nah, itu 5 alasan mengapa kita memuji, menyembah Tuhan. Mengapa kita bermazmur kepada Tuhan. Oke, sekarang ayat selanjutnya, ayat ke-7 sampai yang ke-11. Kembali saya akan pandu kita untuk membaca bagian ini. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak beruang gagak, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ayat 7 sampai yang ke-11 merupakan nasihat atau ajakan menyanyikan pujian syukur dan mazmur bagi Tuhan dengan musik, dengan alat-alat musik. Ini Tuhan menaruh kreativitas dalam diri manusia untuk menemukan alat-alat musik. Dan itu indah, harmoni, dinyanyikan semua untuk pengagungan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Dia adalah sumber pemelihara. Termasuk apa yang kita temukan. Akal pikiran, kebijaksanaan, hikmat, pengertian, apapun yang kita miliki, itu datang daripada Tuhan. Sehingga kita bisa mencipta alat musik yang begitu indah, suara yang begitu merdu. Kita bisa menguasainya dan semua untuk memuliakan Tuhan. Perbuatan tangannya luar biasa atas kita dan atas apa yang kita temukan, kita buat, kita karyakan, semua untuk Tuhan. Ia dikatakan menutupi langit dengan awan. Ia juga memberi hujan bagi bumi. Wow. Lalu ia menumbuhkan rumput-rumput dan memberi makan kepada binatang-binatang. Betapa hebatnya Tuhan. Amin. Betapa hebatnya Tuhan. Dia pelihara semua dengan baik. Dia atur alam. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Itu dia. Betapa hebatnya Tuhan kita.
Dia maha kuasa, dia ciptakan semua, dia atur, dia tata supaya semua berjalan dengan baik, dengan indah, dengan harmonis. Tidak bersenggol kanan kiri, semuanya tertib. Dan itu tujuannya memuliakan Tuhan. Sungguh tiada yang seperti dia. Karena itu Tuhan itu tidak suka kepada pengandalan akan diri sendiri, kepada kesombongan, keangkuhan. Siapa kamu? Gitu ya. Tuhan boleh berkata seperti itu. Saya menciptakan semuanya ini. Kok kamu mengandalin kuda? Kok kamu mengandalin dirimu sendiri? Bapak Salam Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan tidak suka dengan orang yang mengandalkan kekuatan kuda, kekuatan hewan. Kenapa? Kuda Tuhan yang ciptakan. Dan kaki laki-laki bicara mengenai alat ya, sarana sebagai pasukan perang. Gitu. Kekuatan laki-laki ada di pinggul ke bawah, di kaki ini. Untuk berlari, untuk mengejar, untuk bertahan, itu kaki. Kekuatan kaki sebagai pasukan perang. Lalu orang mengandalkan pasukan yang begitu banyak. Kekuatan atau kemenangan perang tidak ditentukan oleh pasukan yang besar. Oleh banyaknya kaki laki-laki. Tetapi oleh Tuhan. Amin. Kemenangan dalam peperangan adalah dari Tuhan. Yaitu bagi siapa? Bagi orang-orang yang takut akan Dia dan berharap kepada kasih setia Tuhan. Dalam hidup ini setiap waktu, setiap hari kita juga mengalami peperangan rohani loh. Peperangan rohani, pergumulan dalam peperangan rohani ini kita hanya bisa mengandalkan Tuhan, meminta perlindungan dari Tuhan. Tuhan menutup bungkus pikiran kita, perasaan kita, hidup kita, perkataan kita kendalikan. Kita taruh perkataan firman, kata-kata yang manis, positif, baik, indah. Kata-kata yang menguatkan, mendorong, menghibur. Kata-kata seperti itu. Semua dikuasai oleh Tuhan. Semua harus kita serahkan kepada Tuhan. Kalau tidak, kita akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Pikiran kita adalah medan peperangan rohani. Kalau kita berpikir yang indah, berpikir tentang firman, berpikir tentang yang manis, berpikir tentang anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan, maka hal yang indah, hal yang baik pula yang akan kita alami, yang juga kita kerjakan, dan sungguh hidup kita memuliakan Tuhan. Di dalam kesulitan, di dalam pergumulan yang berat sekalipun, kalau kita berkata bahwa Tuhan yang merancangkan, Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang menolong aku, Tuhan yang beri kekuatan kepada aku, kita akan mengalami hal yang sama. Dan sungguh pemulihan dari Tuhan akan datang kepada kita. Lalu kita baca selanjutnya dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Ini bagian yang ketiga dari pasal 147, demikian firman Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Wow, pemazmur kembali mengajak untuk kita memuji Tuhan. Kali ini disebabkan atau alasannya karena hikmat, karena kemurahan dan firman-Nya atas kita. Jadi tidak ada alasan bagi lidah dan mulut kita untuk tidak memuji Tuhan. Untuk tidak mengucap syukur serta menyembah Tuhan. Ya, Tuhan itu ada di Sion. Tuhan itu tinggal di Yerusalem dalam konteks bait Allah yang ada di Yerusalem.
Berarti bicara apa? Bahwa Tuhan berdiam di dalam kehidupan kita. Tuhan diam di tengah-tengah umatnya. Tuhan diam di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan diam di gereja. Tuhan diam di mana umat Allah berkumpul bersekutu. Dia ada di sana, hadir di tengah-tengah kita. Wow, karena itu mulut kita harus memuji Dia. Hati kita harus melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Semakin kita mengalami kuasa, pemeliharaan, pertolongan Tuhan, haruslah semakin pujian terindah termanis itu keluar dari mulut kita. Sebab Ia baik. Ia memberikan kita keamanan. Ya, keamanan. Ya, artinya di sini Dia menguatkan jeruji gerbangmu, pintu gerbang, dijaga, dirawat, dilindungi oleh Tuhan. Ini faktor keamanan. Sebab apa? Sebab Dia memberi masa depan. Artinya apa? Ia memberkati anak-anakmu, diberitahu. Ya, bahwa berkat Tuhan atas anak-anak kita. Dia mengenyangkan kita, memberikan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman di kota di mana kita berada. Dia menyediakan rezeki, berkat pangan yang terbaik atas kita. Mengisimu dengan gandum-gandum yang terbaik. Pekerjaan kita diberkati, disertai oleh Tuhan. Usaha kita, bisnis kita disertai, diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita puas. Kita menikmati berkat Tuhan, kita dikenyangkan dengan segala hal-hal yang baik. Hidup kita berkecukupan karena Allah yang memelihara kita. Ini keren, luar biasa ya. Tuhan kita. Nah, Bapak Islam Tuhan, diberitahu bahwa firman-Nya itu mengalir ke bumi untuk melaksanakan kehendak-Nya. Bapak Islam Tuhan, ketika Allah bersabda, berfirman, maka semua itu jadi. Ini ciptaan. Semua bicara mengenai hal yang umum, pekerjaan Allah yang umum. Allah berbicara kepada kita melalui hasil karyanya, ciptaannya. Ini penyataan umum. Tetapi kepada umatnya Allah berbicara secara khusus. Yaitu lewat apa? Lewat hukum-hukumnya. Itu hanya berlaku kepada umat Israel. Itu hanya berlaku kepada orang percaya, kepada kita. Kita mengenal isi hati Tuhan. Kita mengenal firman Allah. Kita menyukainya, kita membaca, kita belajar seperti hari ini. Kita belajar, kita merenungkan. Menikmati firman, bersekutu dengan Tuhan lewat firman. Membiarkan Tuhan berbicara, membiarkan Tuhan mengoreksi, membiarkan Tuhan membentuk kita, hati kita, menegur kita. Bahkan menuntun kita untuk semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan lewat firman. Bagi orang lain tidak mengenal firman. Sebab firman bukan untuk mereka. Tapi bagi kita yang percaya yang ada di dalam Dia. Yang menarik, Bapak Ibu Islam Tuhan, di dalam Amsal pasal 13 ayat 13. Barang siapa menghormati Tuhan, Tuhan akan memberkati dia. Amin. Siapa yang meremehkan firman akan binasa. Tetapi orang yang menaatinya, orang yang percaya, orang yang menghormati firman akan menerima pahala, akan menerima berkat daripada Tuhan. Sebab apa? Firman Allah itu hidup. Firman Allah itu berkuasa. Kita belajar memuji menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman-Nya, kita mengucap syukur. Firman itu hidup dalam hidup kita dan firman itu menghidupkan kita untuk kita terus berkenan dan mampu tampil hidup sebagai pemenang kehidupan. Amin. Kesimpulan dari Mazmur 147. Yang pertama, kita tidak bangga karena orang lain belum mengenal Tuhan dan tidak memuji atau menyembah Tuhan. Betul, kita tahu banyak orang di luar sana yang tidak tahu mengucap syukur, taunya menggerutu, maki-maki, marah-marah tentang kehidupan, memaki-maki pemerintah, tidak bisa mengucap syukur. Tetapi kita yang telah diselamatkan Tuhan ini memiliki tanggung jawab yang besar untuk terus bersyukur kepada Tuhan, untuk terus memuji-muji Tuhan dan mentaati firman-Nya dalam kehidupan kita. Yang kedua, memahami betapa kebesaran Tuhan, betapa hebat cinta kasih-Nya terhadap kita, kepeduliannya terhadap kita umat-Nya, bahkan juga termasuk alam, serta kuasa dan hakikatnya yang luar biasa. Seharusnya hal ini
menggerakkan kita untuk terus semakin memuji, menyembah Tuhan, hormat, takut akan Dia sepanjang hidup kita. Miliki bagian ini, miliki kebenaran ini, maka kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan dari Mazmur 147. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus memuji, menyembah Tuhan, tidak jemu-jemu mengucap syukur. Dan menyukai firman-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu. Berkati umat-Mu, berkati kami semua, mampukan kami hidup di dalam firman ini, melakukannya di dalam seluruh hidup kami dan keberadaan kami, dimanapun kami berada. Naungan kasih-Mu memimpin kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, berkati semua umat-Mu, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Kekasih-kasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Allah dan terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.